Ya, selamat malam untuk pemirsa dan juga untuk seluruh rekan-rekan dari redaksi hukum di tengah kita. Mbak Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Agnes, gimana kabar? Baik, tapi Baik. sepertinya di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Betul sekali. Tadi ini saya juga baru pulang dari liputan. Ini loh kasus penganiayaan yang dilakukan salah satu anak pejabat. Nggak tahu ini fenomena apa sebenarnya ya. Kok kasus yang sebelumnya juga seperti itu. Ini penganiayaan atau sebenarnya masuk dalam kategori pembunuhan? Karena kalau kita lihat kan pasal yang dikenakan adalah pasal penganiayaan. Banyak orang bertanya kok nggak pasal pembunuhan? Nah itulah. Yang jelas tadi hasil rekonstruksi memang belum disampaikan sih, belum dirilis. Bisa jadi besok mungkin atau gimana? Kurang tahu ini nanti. Kita lihat dulu liputan teman-teman di lapangan. Gregorius Ronald Tanur, 35 tahun, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan Dini Sera Afrianti, 28 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat, dalam konferensi pers di Polrestabes Surabaya pada Jumat siang lalu. Berdasarkan hasil pendalaman kepolisian, bukti rekaman CCTV menyebutkan tersangka telah melakukan pemukulan terhadap korban, termasuk melakukan pemukulan menggunakan botol minuman keras di bagian kepala, serta menendang perut korban. Aksi ini dilakukan sejak saat berada di ruang karaoke Black Hole KTV di area Landmark Mall, Surabaya. Kombes Pol Pasmarois, Kapolrestabes Surabaya mengatakan, berdasarkan hasil prarekonstruksi dan rekaman CCTV, menguatkan penyidik untuk menaikkan status Ronald dari saksi menjadi tersangka. Diketahui dari hasil otopsi, korban Dini Sera Afrianti menderita luka di sekujur tubuhnya, di antaranya di kepala, perut, lengan hingga luka dalam. Bahkan korban dilindas mobil hingga terseret dan mengalami luka dalam. Saksi GR melakukan pemukulan kepala korban DSA sebanyak 2 kali dengan menggunakan botol minuman merek Tequila. Ini sesuai dengan CCTV dan hasil dari prarekonstruksi yang dilakukan. Jadi mengulang botol atas dengan fakta-fakta penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR laki-laki 31 tahun tinggal di Pakuwon City E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Sebelumnya, peristiwa ini terjadi pada Rabu dini hari lalu, di mana Dini Sera Afrianti tewas usai kencan dengan kekasihnya di Black Hole KTV Mall, Landmark, Surabaya. Korban diketahui mengalami rangkaian penganiayaan sejak berada di mall hingga menuju apartemen. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Ronald yang juga anak anggota DPR RI ini dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Aduh, ngeri. Ngeri, sekaligus turut berduka atas meninggalnya korban, dan kita akan bahas terkait dengan lagi-lagi arogansi anak pejabat yang kemudian berujung maut. Sudah hadir di studio redaksi hukum di tengah kita ada Bapak Dr. Solehudin SHMH, pakar pidana Ubara Surabaya. Selamat malam Pak Solehudin. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Ibu Dr. IGAA Novie Kayati, MSI Psikolog, dosen Psikologi Untak Surabaya. Bu Novi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Dan juga kita mengucapkan salam kepada Mas Dimas Yemamura SH selaku kuasa hukum keluarga korban. Mas Dimas, selamat malam. Oke, belum keluar audionya. Selamat malam Mas Dimas. Saat ini posisi Mas Dimas berada di Sukabumi. Ya, Mas Dimas boleh tolong dicek audionya ke mute mungkin. Nah, ini dia. Oke. Ya, sudah. Sudah Jelas ya.
Saat ini posisi Mas Dimas di Sukabumi, aja betul ya? Betul, saya lagi di Sukabumi saat ini. Sekali lagi kami turut berduka cita Mas Dimas atas meninggalnya korban. Kami mohon disampaikan salam kepada keluarga korban yang saat ini sedang berduka. Mas Dimas, boleh dibantu update terkait dengan rekonstruksi yang dilakukan? Mungkin Mas Dimas menghadiri atau mungkin timnya mengikuti rekonstruksi dari kejadian hari ini. Tim kami hari ini hadir di rekonstruksi terkait dengan laporan yang sudah kami buat di Polrestabes Surabaya, dan memang dalam rekonstruksi tersebut tim kami sudah memiliki catatan-catatan hasil rekonstruksi, dan demi menjawab ke pertanyaan atau isu yang timbul di masyarakat terkait diterapkannya pasal 359, pada intinya surat tanda bukti lapor kami tidak menyantumkan pasal 359 tapi 338, sehingga dalam rekonstruksi ini nanti kami juga akan membuat catatan-catatan khusus yang kiranya nanti di dalam proses penyidikan, pemeriksaan maupun di persidangan untuk membuktikan bahwasanya terdapat unsur 338 tentang kesengajaan untuk membunuh orang lain. Di situ Mbak Agnes. Baik, ini salah satunya juga yang dilakukan oleh tim dari kuasa hukum keluarga korban adalah melaporkan rekan-rekan kepolisian ke Propam. Rencana kami memang begitu Mbak Agnes, karena kami merasa pada saat dia memberikan statement-statement yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, artinya statement itu bersifat prematur, belum selesainya proses penyidikan dan otopsi namun sudah memberikan statement, tentu ini akan mengaburkan fakta-fakta hukum. Sehingga ya kita ketahui dalam press release akhirnya timbul suatu pendapat atau suatu press release yang dinyatakan oleh Kapolrestabes Surabaya, yakni pasal 359. Padahal kental sekali, kuat sekali unsur 338 dalam perkara ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam laporan yang kami buat pun, di dalam surat tanda bukti laporan itu jelas di sana tersangka ini dilaporkan berdasarkan pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 338. Begitu Mbak. Apa statement yang disampaikan Mas oleh pihak kepolisian di awal sehingga dikatakan mengaburkan fakta-fakta yang ada? Ya, pertama dari Polsek Lakasantri menyampaikan di dalam salah satu media online ya, bahwasanya tidak ditemukan bekas penganiayaan dan diduga meninggal karena sakit asam lambung pada saat itu. Itu sangat merugikan bagi kami selaku kuasa hukum korban. Yang kedua adalah pada saat pagi hari, pada hari Jumat, di mana Kasubag Humas Polrestabes Surabaya menyampaikan bahwasanya pada tubuh korban tidak ditemukan luka lebam, hanya ditemukan luka lecet sedikit di punggung. Nah, ini kan sangat berbeda faktanya dengan keadaan korban, bahkan sebelum korban itu masuk ke kamar mayat dan dilakukan otopsi. Begitu Mbak. Oke. Berarti dari pihak Polsek bahkan sampai juga di Humas Tabes juga mengatakan seperti itu ya? Awalnya ya? Betul. Awal begitu. Baik Mas Dimas dan juga Pak Solahuddin, Bu Novi, kita rehat dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Itu tadi kan dugaan pertama itu kan dibilangnya asam lambung gitu ya, padahal ada bekas memarnya tapi dikit. Saya khawatirnya mungkin waktu itu dianggap gitu mungkin punya sakit diabetes kali ya. Jadi lebamnya bukan karena penganiayaan gitu ya. Tapi memang itu sekali lagi disampaikan Mas Dimas sangat merugikan karena toh pada akhirnya bisa memunculkan tersangka. Artinya statement yang awal itu sebenarnya sudah dipatahkan oleh pihak kepolisian sendiri ya. Saya mungkin ke Bu Novi terlebih dahulu dari dosen psikologi Untak Surabaya ini seperti apa kalau melihat terkait dengan kasus ini, dan ini bukan kasus pertama sebenarnya kan, ada banyak juga kasus-kasus yang terjadi sebelumnya yang seperti ini, Bu Novi. Ya memang saya akan menceritakan bagaimana perilaku agresif seperti ini bisa terjadi ya. Jadi memang ketika artinya ini faktor itu sangat banyak ya. Jadi selain itu faktor-faktor pribadi, nah itu juga faktor-faktor sosial juga sangat mempengaruhi kenapa seseorang itu memiliki berperilaku seperti berperilaku seperti ini gitu ya. Jadi artinya arogansinya sih mungkin
menurut saya sih masih belum kelihatan arogansinya ya kalau saya melihat dari pemberitaan ya, karena saya bukan pemeriksa psikolog pemeriksanya, jadi arogansinya mungkin belum terlalu nampak ya. Jadi yang nampak itu adalah bagaimana kenapa seseorang itu mampu untuk melakukan perilaku kekerasan pada orang yang disayangi. Nah itu ya, jadi kan artinya, nah kalau menurut saya sih jadi mungkin hubungan bagaimana cara mereka berhubungan selama ini gitu kan. Jadi memang ketika seseorang itu mempunyai hubungan yang cara berhubungan yang ya betul, cara berhubungan yang tidak baik-baik saja, artinya ya memang sayang tapi posesif itu tadi ya. Pernyataan sayangnya itu tidak sesuai ya, artinya berlebih jika bisa ya, berlebih atau masing-masing itu memang mempunyai, bisa jadi ya masing-masing itu mempunyai perilaku atau kepribadian yang agresif gitu ya. Tapi apakah sampai ekstrim itu? Karena kan setiap manusia juga pasti hati nurani, atau memang di bawah pengaruh minuman alkohol? Diduga nggak seperti itu? Iya, jadi kalau memang dugaan itu kan berdugaan ya. Kalau betul. saya tidak, artinya saya tidak kompeten untuk menjelaskan hal itu ya, karena memang itu nanti tugasnya dokter ya untuk menjelaskan seberapa kadar alkohol yang ada sehingga mempengaruhi seorang pada perilakunya kan, seperti itu ya. Nah yang saya soroti adalah kenapa seseorang itu mampu melakukan hal itu kan gitu ya. Jadi ketika seseorang itu memang ya, kalau kan begini ya, jadi kepribadian seseorang itu kan memang tidak muncul tiba-tiba gitu kan. Jadi dia akan terakumulasi dari hal-hal sebelumnya begitu ya. Jadi hal-hal sebelumnya bahkan mundur ke belakang sampai pada bagaimana dia berinteraksi di rumah, bagaimana dia diasuh, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya begitu ya, bagaimana dia biasa untuk membuat satu keputusan, bagaimana dia biasa untuk menyelesaikan satu permasalahan. Nah, itu merupakan akumulasi. Ya, jadi kalau misalnya pelaku ini terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang agresif, maka dalam kondisi apapun, jangankan kondisi di bawah alkohol ya, dalam kondisi normal pun dia akan sangat mudah untuk berperilaku agresif ketika dia dalam kondisi yang berkonflik. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kita juga tidak tahu ya konfliknya itu apakah konflik yang berat sebelah, maksudnya dia tertekan atau dia yang menekan atau sama-sama, kan seperti itu ya. Kan itu juga menjadi satu pertimbangan untuk memahami kenapa perilaku itu sampai terjadi. Nah, seperti itu. Oke, tapi secara singkat, kalau melihat apa yang terjadi, apakah itu bisa dikatakan seseorang mengalami gelap mata begitu sampai jadi seperti itu, atau sebenarnya ya memang dia sadar melakukan itu? Kalau melihat dari usia, kemudian keterdekatan seperti itu, mungkin ini adalah sebenarnya cekcok biasa yang mereka alami gitu ya, cekcok biasa yang mereka alami. Mungkin ini sudah sering juga mereka cekcok gitu ya, mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan mungkin ada satu kata-kata yang sangat menyinggung, nah yang memicu, nah seperti itu ya, sehingga menjadi satu keinginan yang keras untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membunuh, kekerasan, nah seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi ini pertengkaran ini tuh tidak hanya sekali ini terjadi gitu ya, mungkin sudah berkali-kali sehingga itu menjadi, karena sekeras apapun ya, meskipun dalam hal KDRT pun gitu ya, jadi itu pun perilaku menyakiti, nah itu juga terjadi karena akumulasi, nah seperti itu. Baik. Ya, Baik, Bu Novi, saya ke Pak Solehudin. Pak Solehudin, ini yang dipertanyakan sampai dengan saat ini terkait dengan penerapan atau penggunaan pasal. Kenapa penganiayaan, bukan pasal pembunuhan? Apakah ini terkait dengan ada upaya untuk memperingan hukuman atau bagaimana, Pak Solehudin? Ya, jadi kalau kita melihat fakta ya, fakta pertama itu kan timbulnya nyawa orang lain yang hilang. Nah,
ketika ada nyawa hilang itu karena peristiwa alam, maka hukum pidana tidak intervensi. Karena peristiwa alam ya. Nah, ketika nyawa itu hilang karena perbuatan-perbuatan seseorang, maka hukum pidana intervensi dia. Nah, di dalam suatu delik-delik itu kan ada, kalau hilangnya nyawa itu berarti ada delik material di situ. Jadi bukan perbuatannya yang dilarang itu, akibat dari perbuatannya yang dilarang. Perbuatan misalnya perbuatan seseorang memukul, ya, lalu menimbulkan hilangnya nyawa. Hilangnya nyawa ini yang dilarang, itu delik material. Ya, seperti pembunuhan, itu delik material. Bukan perbuatannya, pembunuhan itu bisa saja dengan pukulan, dengan senjata, atau kalau dia ahli kungfu hanya bisa dengan totok jari, dia bisa mati. Nah, perbuatan alat itu tidak dipentingkan di situ. Yang dilarang adalah ada akibat dari perbuatan, yaitu hilangnya nyawa. Nah, kalau faktanya seperti ini, mengapa nyawa itu hilang? Oh, berarti ada perbuatan-perbuatan sebelumnya. Nah, faktanya di situ ada CCTV kan? Ya. Dia mulai bertengkar di hall ya, atau di ruangan karaoke, kemudian sampai ke bawah ke parkiran, juga ada saksi, ya. Di situ dia sempat berhenti duduk di ininya mobil ya, dia belum naik gitu, kemudian lalu dilindas, ya. Begitu faktanya ya. Kemudian dimasukkan ke bagasi. Di bagasi dibawa ke apartemennya. Di apartemen dikeluarkan, ada satpam yang tahu. Kenapa itu kok demikian? Dibawa ke atas ke apartemen, di kamar sudah meninggal. Lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa perbuatan-perbuatan. Nah, kalau tadi dikatakan apakah perbuatan-perbuatan ini bisa merupakan perbuatan yang akumulatif. Ya. Nah, Pak Solahuddin, di hold dulu di situ. Apakah perbuatan ini bisa perbuatan yang akumulatif? Kita lihat dulu sebentar. Ya, ini perlu diusut ya, Mbak Ina. Perbuatan akumulatif ini tadi. Pak Solahuddin, monggo dilanjutkan. Jadi suatu perbuatan itu bisa saja terjadi kumulatif, ya, atau dia alternatif. Karena kalau terjadi seperti ini, ada keraguan-raguan atau dengan fakta yang ditemukan itu muncul dugaan, oh ini ada perbuatan kumulatif atau alternatif. Maka nanti persangkaannya itu adalah dan garis miring atau. Jadi dia diduga atau disangka dengan pasal apa, dalam hal ini ada pasal penganiayaan. Itu jelas, karena penganiayaan yang menimbulkan hilangnya nyawa. Nah, dalam tindak pidana penganiayaan itu ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan berat, ada penganiayaan yang menimbulkan hilangnya nyawa. Ada juga penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Lalu ada pembunuhan biasa, dutslah, ya. Itu di 338. Kalau pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu itu murd, ada di 340. Nah, di sini harus dicari fakta yang terjadi apa. Oh, ini jelas penganiayaan. Kalau melihat dari fakta-fakta yang terjadi ya, berarti penganiayaan yang menimbulkan hilangnya nyawa. Itu jelas. Artinya memang pasal yang diterapkan memang pasal penganiayaan. Nah, kalau tadi dikatakan, oh ini ada mungkin korban punya penyakit apa tadi itu, asam lambung. Asam lambung. Nah, dalam tindak pidana yang menimbulkan nyawa hilang, kita harus mengacu atau mengaitkan dengan teori kausalitas, teori sebab akibat. Apakah nyawa hilang itu karena pukulan seseorang, atau karena pisau, atau karena dia dilindas, ataukah memang sebelumnya dia punya penyakit? Nah, ini nanti ahli dari kedokteran yang akan melakukan penelitian itu. Oke, baik. Nah, di situ nanti dia akan jadi visum et repertum.
Jadi ada keterangan ahli sebagai satu alat bukti. Nah, di sini kalau saya melihat kasus ini, kalau tadi dikatakan saya melihat pertama ya, itu ada yang disangkakan atau pasal 359. 359 itu karena lalainya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kalau melihat faktanya, menurut pendapat saya ini tidak tepat pasal 359 ini. Ya. Kalau fakta yang seperti itu, jadi itu yang bisa adalah pasal 351 ayat 3 yang menyebabkan hilangnya nyawa dan atau pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Ya. Caranya bagaimana? Nanti di dalam menyelidiki. Yang pertama, ya gunakan teori kausalitas. Teori sebab akibat. Oke, baik. Jangan menggunakan teori von Bury ya. Von Kreis di sini. Baik. Nah, kemudian juga penting diungkap ya motif. Ya. Kenapa dia melakukan itu? Meskipun motif ini bukan unsur delik. Ya. Tapi dalam kasus-kasus hilangnya nyawa, motif sangat penting juga untuk diungkap meskipun itu bukan unsur delik. Baik. Karena motif itu ada dua. Hidden motif ya. Jadi motif yang tersembunyi, ada motif yang terungkapkan. Baik. Nah, di sini perlu diungkap. Untuk baik. mendukung bagaimana nanti apakah itu 351 ayat 3 dan atau pasal 338 pembunuhan biasa. Baik, Pak Salehuddin, saya kembali ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini kalau dari keluarga korban ini keinginan untuk mencari keadilannya seperti apa? Apa yang diharapkan apalagi setelah melihat rekonstruksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Baik, jadi memang kami dari tim kuasa hukum mewakili keluarga korban. Artinya keluarga korban berharap penegakan hukum ini seadil-adilnya. Jadi kalau menurut hasil rekonstruksi dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Salehuddin tadi, saya sepakat bahwasannya 338 itu memang sudah sesuai dengan apa yang sudah kami laporkan. Jadi kalau kita dikatakan motif ya, motifnya itu untuk penganiayaan beratnya memang ada motif di sana adalah percekcokannya. Tapi kalau dengan motif pembunuhan ini timbul pada saat di basement Landmark Surabaya, di mana yang bersangkutan ini sudah tahu, tersangka ini sudah tahu korban dalam keadaan tidak sadar, korban dalam keadaan sudah dalam saat itu kritis artinya, kemudian korban dengan sengaja melindas korban ini, tersangka ini dengan sengaja melindas korban ini dengan tujuan dia untuk mungkin lari dari tanggung jawab terhadap korban ini, yang kemudian korban dihentikan oleh security. Jadi jika ini dikaitkan dengan motif dalam pemenuhan unsur 338, disitulah pemenuhan unsur yang menurut saya yang kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Kanit Jatantras Polrestabes Surabaya maupun Wakasat Reskrim. Dan itu tadi terlihat ya Mas ya, di rekonstruksi bahwa ketika dia melindas maka dihentikan oleh security. Iya. Okay. Harusnya terlihat karena di pra-rekonstruksi pun itu juga terlihat. Makanya kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Kapolrestabes menurut saya Pak Kapolrestabes mengalami misinformasi terkait laporan yang sudah kami buat. Karena laporan yang kami buat itu sudah jelas 351 ayat 3 dan atau pasal 338. Makanya kemarin kami langsung melakukan protes secara lisan kepada penyidik kenapa kok ada 359. Akhirnya penyidik menyatakan bahwasanya dia di Polda Jatim sudah melakukan supervisi hari kemarin, sudah dilakukan gelar di Polda Jatim dan kami juga mendapatkan komitmen dari penyidik bahwanya semuanya kembali ke surat tanda bukti lapor yang menjelaskan di sana adalah pasal 351 dan atau pasal 338. Oke. Itu Mbak. Mas Dimas, ini saya dengar kabar katanya untuk biaya otopsi ini biaya sendiri, apa betul itu? Ya ini mungkin di dalam ruang ini saya belum sampaikan masalah itu Mbak, karena saya masih menghormati teman-teman penyidik yang ada di Polrestabes Surabaya. Mungkin untuk masalah itu kami disclaimerkan dulu Mbak. Oke. Baik. Ini berarti setelah rekonstruksi apa yang kemudian nanti akan dilakukan oleh keluarga dan tim kuasa hukum? Kami dengan tim kuasa hukum tentunya akan mengawal proses ini. Jadi proses laporan utama kami tentang hilangnya nyawa almarhumah saudara ini akan kami kawal proses hukumnya. Yang kedua juga kami akan melakukan kajian-kajian dan pelaporan terhadap mungkin
oknum polisi tersebut, dan juga kami juga akan melihat bagaimana peran serta dari orang-orang atau tempat-tempat yang terlibat di dalam kasus ini, apakah memang yang bersangkutan atau institusi-institusi seperti Landmark, Blackwell dan sebagainya itu juga perlu kami minta pertanggungjawabannya secara utuh, gitu Mbak. Oke, Mas Dimas, apakah memang pernah tersebut mungkin diketahui oleh keluarga korban bahwa tersangka ini pernah berbuat kasar sebelumnya? Artinya ini bukan yang pertama kali dilakukan kepada korban, Mas Dimas? Ada informasi demikian dari salah satu teman korban, dari salah satu teman korban dan tetangga yang ada di apartemen. Memang sering beberapa kali terlihat seperti itu. Gitu sih Mbak. Oke. Jadi memang sebelumnya sudah pernah ya ada penganiayaan itu. Ya seperti kekerasan begitu ya. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Novi ya. Jadi betul. Ada efek samping dari yang sebelum-sebelumnya kalau ditarik ulur. Dan mungkin itu sudah menjadi kebiasaan untuk berbuat bisa jadi kasar begitu ya. Tapi ini yang menjadi menarik juga adalah perhatian publik karena dia adalah anak pejabat nih. Nah ini yang jadi fenomena terbaru ini, karena sebelumnya kasusnya kan sama anak pejabat lagi. Dan kemudian berbuat kasar sampai kemudian hilangnya nyawa seseorang saat ini. Bu Novi, ada korelasinya nggak? Apakah memang karena dia bapaknya punya kekuasaan begitu atau gimana? Atau nggak ada hubungannya sebenarnya ya, hanya kebetulan aja? Ya, jadi mungkin hubungannya ke sini. Jadi artinya bukan langsung ke pembunuhannya ya, tapi mungkin dari cara perilaku sebelumnya gitu. Bukan, dari cara bagaimana dia diparentingkan gitu ya. Jadi kan biasanya kan kalau pejabat, bapak pejabat gitu ya, atau ibu juga pejabat, misalnya bapak ibu pejabat gitu kan. Nah, kesempatan mereka untuk berkumpul dengan keluarga, kesempatan mereka untuk memperhatikan anak dan sebagainya itu kan sedikit. Nah, sehingga mereka dalam tanda petik dititipkan. Nah, sehingga mereka ketika dititipkan, maka perilaku-perilaku yang tidak sesuai itu jarang sekali dikontrol. Misalnya yang dititipkan pada asisten rumah tangga misalnya. Jadi tidak terkontrol apakah mereka melakukan perilaku yang benar atau salah. Nah, kayak gitu kan tidak ada yang memvalidasi yang mana yang benar, mana yang salah nih, karena kedua orang tua sibuk gitu ya. Nah, ketika orang tua itu ada di rumah, nah itu juga kemungkinan itu tidak memiliki waktu yang tidak mempergunakan waktu itu dengan baik untuk anak-anaknya. Artinya misalnya ketika mereka pulang, mestinya mereka melepaskan dong urusan pekerjaan dan mereka pejabat itu dilepaskan gitu, bahwa ketika pulang yang menjadi ayah dan ibu. Nah seperti itu. Nah mungkin peran ayah dan ibu ini yang lupa mereka berikan kepada anak-anaknya. Jadi dibawa juga peran pejabatnya itu ke rumah gitu ya, sehingga anak yang hanya memiliki waktu sedikit aja dengan orang tuanya itu tidak merasakan kehadiran orang tua yang dirasakan misalnya itu adalah kehadiran ayahku ya sebagai pejabat gitu, bukan ayahku sebagai ayah, tetapi ayahku yang pejabat. Nah seperti itulah. Jadi misalnya kalau pejabat misalnya di luar kebiasaan merintah-merintah gitu misalnya ya. Nah kemudian ketika di rumah, nah anak juga dibenarin, kamu belajar, kamu ini, kamu itu, bukannya gimana kamu hari ini, apa yang kamu alami, apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat kamu sedih misalnya. Tapi normal nggak sih Bu ketika sekarang netizen publik kemudian juga akhirnya menjatuhkan hukuman sanksi sosial juga, yang mau tidak mau juga larinya ke bapaknya begitu. Betul. Lumrahkah itu, apalagi kalau kita lihat mungkin ya, apakah anak ini kalau misalnya udah di atas umur begitu ya, udah tidak lagi di bawah orang tua, apakah orang tua masih bisa tersangkut seperti kayak begini? Ya itu kan sebenarnya gini, kepribadian itu kan nggak muncul tiba-tiba, sekali lagi ya, tidak muncul tiba-tiba ya. Jadi itu merupakan hasil akumulasi seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi sangat mungkin begini, mungkin katakanlah ayah ibunya sudah mendidik dia dengan baik. Nah kemudian pada saat dia berinteraksi dengan kehidupan sosial, nah apalagi ketika sudah dewasa gitu kan, sangat tidak bisa dikontrol kan oleh ayah dan ibu, sehingga dia menjalankan kehidupan sosialnya dengan apa yang dia miliki, yang seperti itu. Nah kalau misalnya dia memiliki hasil didikan yang baik, maka dia akan mampu dong berinteraksi sosial dengan baik. Kan begitu kan ya.
apapun itu, misalnya dia bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan berpikir dengan baik, berpikir dengan rasional dan sebagainya. Ketika dia mempunyai hubungan yang spesifik pada seseorang, nah dia juga mampu untuk mengontrol emosi, mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Nah begitu, kan begitu, logikanya kan begitu kan ya. Nah tetapi kalau misalnya hasil didikan ini adalah hasil pendidikan yang tidak terlalu ketat, ya, dari itu banyak terpapar oleh perilaku-perilaku yang agresif, ya itu akan menjadi bawaannya dia dong. Nah gitu, jadi ketika dia keluar berinteraksi dengan orang lain, nah dia akan lebih banyak bersikap seperti itu. Apalagi misalnya teman-temannya juga memiliki perilaku-perilaku yang sama. Jadi tervalidasi dong. Gitu ya. Saya punya, temanku punya. Jadi oke lah gitu kan. Baik Bu Novi. Jadi akhirnya menyelesaikan masalah juga dengan cara seperti itu. Nah, seperti itu. Bu Maina, kita nanti rehat dulu sebentar ya Bu Novi, Pak Soleh dan juga Mas Dimas, kita kembali saat lagi. Ya, ini emang yang menjadi tugas netizen sekarang itu banyak banget. Wah banyak, pokoknya aduh netizen sekarang ini top bes. Aparat penegak hukumnya, netizen ternyata Tapi juga kalau menjadi bagian dari aparat ini ya penegak soal hukum motif gitu ya. Kenapa sih sekarang ini banyak yang milih motif itu berujungnya menghilangkan nyawa? Coba kalau milih motifnya batik, bunga-bunga, jadi enak. Kalau kita mau bikin baju atau kain ya Mbak Ina ya. Tapi emang ya mungkin mikirannya ya saya pilih motif ini siapa tahu saya nggak ketangkep gitu kan. Biar viral mungkin ya. Tapi mas sekali lagi tugas netizen itu banyak banget karena mau tidak mau sampai akhirnya terkuak bahwa ini adalah anak pejabat dan segala macamnya itu adalah salah satunya adalah bantuan juga dari netizen, begitu kan Pak Solehudin. Ini gimana Pak Solehudin melihat sorotan-sorotan seperti ini gimana? Bahkan sempat juga ada yang berkata, wah kalau nggak viral nggak mungkin terungkap. Betul, biasanya gitu. Kalau nggak ini orang tuanya pasti nggak akan kesangkut. Ini gimana Pak Solehudin? Betul, jadi ada sekarang kan lagi ngetren ya, jadi no viral, no justice. Ya. Itu yang berkaitan dengan suatu perbuatan-perbuatan menyimpang. Ya. Dalam kriminologi itu ada teori ini ya, saya ingat ada teori retributive shaming yang digagas oleh Profesor John Brett White dari kriminolog Australia itu. Di situ teori ini pada intinya menyatakan bahwa suatu keberhasilan penegakan hukum pidana itu bukan diukur dari seberapa banyak kejahatan-kejahatan itu bisa disidangkan. Tetapi seberapa jauh masyarakat itu tidak toleran terhadap terjadinya suatu kejahatan. Baik yang pelakunya itu adalah masyarakat biasa ataupun golongan the heavies ya. Mereka yang punya jabatan dan macam-macam. Nah, di sini nih sekarang ini ada kecenderungan itu. Dibantu dengan adanya medsos yang demikian canggih ya, ada kecenderungan masyarakat untuk bagaimana sanksi sosial itu ditegakkan. Nah, dalam hal ini pelakunya ya sudah berapa kali ini ya, yang sebelumnya juga ada pelakunya anak pejabat, yang sekarang ini pelakunya anak pejabat DPR RI, yang kemudian itu segera diberi sanksi sosial. Dia kan dipecat itu kabar terakhir. Ya. Saya baca dipecat dari anggota DPR oleh PKB ya, karena dia fraksi PKB. Nah, itu merupakan sanksi sosial. Meskipun di dalam hukum pidana sebenarnya pertanggungjawaban pidana itu bersifat personleh pada pelakunya, bukan pada reh person. Jadi bersifat pada orang perorangan tanggung jawab pidananya itu. Tetapi ini kan enggak. Ini adalah bentuk sanksi sosial. Kecenderungan kesadaran masyarakat itu adalah harus diberi sanksi sosial. Artinya berarti masyarakat mengalami peningkatan dan kesadaran hukum yang luar biasa. Yang luar biasa di sini. Jadi begitu, oh ini anak pejabat, ya dia tidak, masyarakat, oh ini cepat bereaksi. Atau sebenarnya masyarakat sebenarnya sudah antipati Pak Solehudin karena memang banyak kasus kemudian kalau memang urusannya dengan duit dan jabatan ini biasanya agak-agak lemah karena dari dulu kita mengenal istilah tajam ke bawah tumpul ke atas. Iya, sekaligus ya itu tadi ada istilah no viral no justice ya. Untuk memperoleh keadilan perlu didukung oleh bagaimana ini menjadi viral ya. Dan kemudian ini juga dipengaruhi itu menurut pendapat saya ini adalah tren kecenderungan kesadaran hukum masyarakat itu makin tinggi. Tidak lagi
dia suka sanksi pidana biasa ya. Ini harus ada sanksi sosial. Makanya dalam peribahasa Jawa itu kan anak pola, bapak keprada. Jadi perilaku anak itu akan berakibat pula kepada orang tua. Nah, itu tentunya nanti dijelaskan oleh psikolog ya, ahli kejiwaan. Mengapa ini sampai terjadi? Tapi menurut yang saya pelajari dari kriminologi seperti itu. Ya. Juga viktimologi. Pelaku dari kejahatan ini saling berkelindan ya, dengan status sosialnya. Kalau dia status sosialnya mungkin yang punya kejabatan, punya kekayaan, ya, punya kekuasaan, ini masyarakat ini segera bereaksi keras. Dan harus ada sanksi-sanksi sosial. Tidak hanya cukup dengan sanksi pidana. Dan biasanya bukan hanya pelakunya, tapi memang ke keluarganya itu juga kemudian diberikan sanksi sosial oleh masyarakat. Nah, inilah yang disebut oleh John Braithwaite itu teori reintegrative shaming. Baik. Jadi bagaimana masyarakat ini tidak toleran atau merasa malu pelaku ini. Baik. Untuk melakukan, sudah melakukan kejahatan. Saya harus malu begitu. Harus malu. Itu inti dari reintegrative. Kadang-kadang emang pelakunya nggak tahu malu, memang itu malunya yang sudah putus. Perlu gitu dihajar di sosmed. Orang gitu ya. udah diajar sosmed aja nggak malu karena di lock. Oh iya benar. Akunnya dikunci. Betul. Jadi nggak ada kalau yang bisa masuk. Dihilangin komentarnya. Kita nggak bisa silaturahmi ke orangnya ya. Tapi kalau ini bisa langsung berkomentar kok. Gimana coba kita baca dulu. Ya, kawal terus kasus ini pasalnya 338 dong, masa anak pejabat, pasalnya penganiayaan dari Iin di Surabaya. Si Dini ini pekerjaan sehari-hari apa dan sudah berapa lama pacaran dengan Ronald? Kok bisa Ronald tega aniaya sampai mati? Kebangetan dari Intan di Surabaya. Kemudian dari Titik di Malang. Kalau main jangan di karaokean dan minum minuman keras. Jadinya begini. Tanggung tempat hiburan malamnya gimana tuh? Terus dari Wanto Surabaya. Pasal 338 lah ini kok bisa 359. Dari Rano Surabaya, apapun itu Dini punya hak untuk hidup, kok bisa dianiaya seperti itu, lawan Ronald. Nah ini. Oke. Mungkin terkait dengan korban begitu ya, saya boleh bertanya ke Mas Dimas dulu, apakah bisa disebutkan pekerjaan, berapa lama mungkin menjalin hubungan dengan Ronald sehingga seberani itu, seagresif itu sampai kemudian menghilangkan nyawa dari korban, Mas Dimas? Ya. Kalau kita bicara pekerjaan dari korban, memang untuk pekerjaan tetap itu memang belum ya. Jadi beberapa kali dia menjadi SPG event, juga yang sering melalui akun TikToknya sebagai konten kreator ya. Kita tahu di situ. Itu untuk menjalin hubungan beberapa lama dengan si tersangka, jadi korban ini hubungan sudah kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ternyata. Sudah jauh gitu. 5 bulan. Dan keluarga memang mengenal betul sosok Ronald? Oh enggak. Atau mungkin diceritain gitu aja? Ya diceritain bahwasanya sedang dekat dengan salah satu laki-laki yang atas nama Ronald. Masih saja. Masih sebatas itu. Oke, Mas Dimas melihat adakah kecenderungan, karena seperti yang dikatakan di awal sempat ada apa istilahnya ya, dugaan-dugaan untuk mengaburkan fakta mungkin dengan adanya informasi tentang asam lambung, bukan tentang penganiayaan begitu. Apakah memang ada indikasi ke depannya ini nanti tidak apa istilahnya ya, ada upaya untuk meringankan hukuman? Kalau bicara meringankan hukuman itu pastinya kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yang memproses kasus ini. Namun dari kami, kuasa hukum, tugas kami adalah mengawal, mengawasi dan juga mengevaluasi. Jadi jika memang nanti kita temukan ada indikasi-indikasi tersebut, seperti apa yang sudah ditemukan sebelumnya, kami juga akan melakukan protes, langkah hukum, termasuk juga kami akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tidak berjalan dengan sesuai. Bagaimana terkait dengan adanya dugaan pengaruh alkohol? Apakah itu kemudian bisa menjadi alasan, Mas Dimas, untuk seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang seagresif itu? Saya kira tidak ya, karena kita lihat dari botolnya saja masih ada sisa minuman. Jadi pengaruh alkohol itu dengan jumlah orang yang ada di room KTV itu
Saya pikir yang bersangkutan masih secara sadar karena dia bisa membawa mobil, bahkan berniat untuk kabur, artinya dia masih memiliki kesadaran yang lebih pada saat kejadian itu terjadi. Artinya ada dua pilihan yang bisa dipilih oleh si tersangka, menyelamatkan nyawa korban atau justru membahayakan nama korban. Dengan kabur ini kan membahayakan, yang ternyata akhirnya korban meninggal dunia. Dan ada indikasi terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh korban, oleh tersangka itu. Baik, saya kembali ke Bu Novi. Bu Novi, mungkin tadi yang disampaikan begitu ya, anak pola bapak keprada, bahkan beberapa kasus juga kalau seandainya katakanlah suami, biasanya istrinya kena juga, atau istri suaminya kena juga begitu kan, dengan kasus-kasus yang ada. Apa memang fenomenanya begitu ya sekarang? Jadi satu orang kena ya semuanya, lingkarannya pasti akan kena, mau tidak mau akan mendapatkan sanksi sosial dan dikejar oleh netizen secara publik. Iya, kalau merujuk pada tadi tokoh kriminolog dari Australia itu ya mestinya akan menjadi seperti itu ya. Jadi artinya sanksi sosial itu memang akan menjadi sangat bisa itu menurut saya sih bisa itu mengaburkan ya, menurut saya itu ya, karena saking simpatinya misalnya netizen itu pada salah satu belah pihak, nah itu akan bisa menekan juga ya pihak pengadilan, nah seperti itu ya, untuk apakah benar ya ini tindakan saya, meskipun mungkin secara hukum itu, secara teoritisnya, secara ada sisi lain ternyata fakta yang lain dan sebagainya itu tuh sudah sangat sesuai misalnya gitu ya. Tapi karena dukungan netizen itu yang sangat besar, yang sangat yang sangat meluas dan seperti itu, nah itu akan bisa juga mempengaruhi. Nah itu jadi ya menurut saya memang netizen perlu ya, tapi menurut saya tidak terlalu perlu untuk menghakimi gitu ya. Jadi artinya membuat satu move tertentu yang menyebabkan para penegak hukum ini menjadi terganggu di dalam proses penyelesaian hukumnya. Nah seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi karena memang ketika kita memberikan penilaian terhadap seseorang, nah itu memang sangat subjektif gitu ya, sangat subjektif, dan itu sangat disesuaikan dengan apa yang sudah dialami sebelumnya. Termasuk begini Bu Novi, yang sempat viral juga begitu ya di sejumlah media mengatakan bahwa Ronald ini psikopat karena ada video yang melihat bahwa dia tertawa ya ketika menemukan pacarnya tersebut, terus kemudian dia menangis melihat kondisi dari korban. Apakah itu bisa dikategorikan psikopat begitu? Itu masih terlalu cepat ya. Oh, oke. Terlalu cepat untuk kita berkesimpulan seperti itu. Setelah tertawa, menangis begitu. Jadi kalau menurut saya itu masih reaksi ketika dia memahami bahwa situasinya ternyata situasinya sudah seburuk ini gitu ya. Mungkin kalau yang saya pikirkan, yang saya analisis dari perjalanan kasus ya, perjalanan fakta yang ada. Nah itu kalau saya melihatnya itu terjadi satu pertengkaran. Nah kemudian kalau tadi saya memahami tadi dari kuasa hukum itu mereka baru berkenalan 5 bulan. Nah kemudian tapi 5 bulan itu memang artinya tidak merujuk pada satu hal ya. Tidak bisa disimpulkan langsung. Tidak bisa simpulkan. Jadi artinya 3 bulan pun kalau memang sudah in depth gitu ya apapun bisa terjadi gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi artinya pengelolaan emosi dan kemudian bagaimana pembuatan keputusan, menurut saya itu lebih pada kemampuan seseorang di dalam membuat satu keputusan tertentu gitu ya, di dalam situasi yang terdesak maupun situasi yang bagaimana dia harus menyelesaikan satu permasalahan sekuen per sekuen gitu, artinya dari satu hal ke satu hal lah kayak gitu. Jadi artinya kalau dia memiliki sesuatu yang baik
kemampuan-kemampuan yang baik ya di dalam cara berpikir gitu ya, kemudian dalam cara bertindak dan sebagainya, maka dia akan sangat bisa untuk memahami situasi dan sangat mungkin dia akan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara lebih baik, lebih bijak begitu ya. Kalau yang satu ini nggak perlu mikir panjang, nggak perlu memutuskan untuk yang lebih baik, karena kita kasih kesempatan untuk yang satu ini. Ya, apapun itu yang penting kalau memang sudah ada kejadian harus sesegera mungkin berani speak up, lapor. Betul. Ya. Jangan cuma sekedar ya gini nih, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai hilangnya nyawa. Oke, mungkin di sesi terakhir ini kita nanti pastinya akan kawal terus ya untuk update perkembangan terkait dengan kasus ini. Tapi mungkin dari Mas Dimas, dari kuasa hukum keluarga korban, apa yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini, khususnya juga kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang melakukan proses. Singkat, yang Mas ingin Dimas. kami sampaikan. Monggo. Yang ingin kami sampaikan dalam perkara ini, terutama untuk aparat penegak hukum, artinya gunakan prinsip kehati-hatian, independensi, dan kemudian gunakan prinsip keadilan itu dengan sebaik-baiknya. Artinya dari semua jenjang ya, baik di kepolisian, di kejaksaan, maupun nanti di pengadilan. Karena kita tahu di sini korban ini adalah tulang punggung ibu dari seorang anak yang sekarang anak itu sehingga sudah tidak ada yang mengurus lagi. Itu pesan saya. Yang kedua, kepada masyarakat saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, dan kami harap tetap mengawal kasus ini dengan menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak men-share atau mungkin menyebarkan berita-berita di luar dari proses hukum yang sedang berjalan, sehingga tidak menimbulkan isu-isu yang nantinya juga bisa bermasalah terhadap proses yang saat ini sedang berjalan. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Dimas, selamat berjuang. Mudah-mudahan keadilan yang diharapkan bisa didapatkan, begitu ya. Pak Solehudin, monggo, ini seperti apa aparat penegak hukum harus bertindak? Ya, jadi kalau ada suatu tindak pidana yang sudah jelas, ya. Jadi ada tindak pidana yang sudah jelas ini, saya kira proses penyelidikan itu tidak perlu terlalu lama. Itu poinnya. Itu yang penting. Singkat pada jelas begitu ya? Ada dugaan, oh ini ada tindak pidana jelas, ya sudah langsung saja perintahkan atau dikeluarkan surat perintah penyidikan. Ya. Tidak usah terlalu lama berproses penyelidikan. Ya. Karena proses penyelidikan itu dalam KUHP ya memang tidak ditentukan kapan batasan-batasannya, tetapi hanya batasan, oh ini ada dugaan tindak pidana, sudah jelas. Kalau ditemukan, sudah jelas, ya apalagi sudah yang langsung ditunggu ya. proses penyidikan, tidak lagi dumas, ya. Pengaduan masyarakat yang memakan waktu yang banyak, itu yang penting. Baik, Pak Solehudin. Dan kalau terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang, nah itu yang perlu dipegang adalah kalau ini adalah delik material, maka ingatlah gunakan kembali teori kausalitas. Ya, sebab akibatnya. Baik. Teori sebab akibat. Baik, Pak Solehudin, nanti dikawal juga oleh netizen, karena kalau terlalu lama netizen juga gerah juga nih, menduga-duga jangan-jangan ada apa-apa nih. Bu Novi, secara singkat gimana untuk supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, dan kalau memang ada kejadian bisa segera langsung bersuara? Ya, jadi memang ini kalau kita melihat itu adalah ini kan dari hubungan antar orang yang terdekat, hubungan dekat ya, hubungan dekat. Nah seperti itu ya. Jadi kita memang tidak pernah tahu ya bagaimana cara seseorang itu untuk berinteraksi gitu ya. Cara berinteraksi ketika kita mengenal seseorang untuk kita jadikan nanti pasangan hidup kita yang selanjutnya gitu ya. Nah jika misalnya Anda sudah mendapatkan situasi-situasi yang toksik di awal-awal, ya lebih baik Anda mencari yang lain saja, mencari yang lain dibanding daripada nanti keterusan dan berakhir fatal. Oke, baik Bu Novi, terima kasih, Pak Solehudin terima kasih, Mas Dimas terima kasih, Mbak Ina, kita kawal terus ya. Kita kawal terus sampai tuntas biar nggak berlama-lama, kata Pak Solehudin. Kalau emang udah jelas, apalagi yang harus ditunggu. Ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam, sampai jumpa.